Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Hafiz Akila dari kelompok 2 EIO akan menjelaskan tentang remdesivir. Nah, apa itu remdesivir? Jadi, remdesivir adalah salah satu obat antivirus yang pada awalnya digunakan untuk mengatasi wabah penyakit seperti Ebola dan MERS. Pada pandemi COVID-19 ini, obat remdesivir juga digunakan untuk pasien dengan gejala berat sebagai obat emergensi yang mana diyakini bahwa obat remdesivir dapat mempercepat penyembuhan pada pasien COVID-19. Hingga saat ini, penggunaan obat tersebut hanya diberikan izin edar untuk Emergency Use Authorization atau EUA, yang mana dalam keadaan darurat saja, karena obat untuk COVID-19 sendiri masih belum ada yang pasti dan masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Namun, WHO menyetujui penggunaan obat remdesivir sebagai obat EUA, dan obat ini tidak dipasarkan secara bebas. Nah, mekanisme antiviral COVID-19 secara umum adalah sebagai berikut. Jadi pertama adalah menghambat aktivitas protein fungsional atau enzim dari virus. Yang kedua adalah bekerja pada protein S virus sehingga memblok pengikatan antara virus dan reseptor sel manusia. Nomor 3 adalah menghasilkan faktor virulensi untuk mengembalikan imunitas bawaan inang. Dan yang keempat adalah bekerja pada enzim atau reseptor spesifik pada inang untuk mencegah masuknya virus ke dalam sel inang. Nah, mekanisme remdesivir dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, remdesivir merupakan analog nukleotida adenin dengan aktivitas antiviral spektrum luas terhadap berbagai virus seperti SARS-CoV, MERS, dan Ebola. Remdesivir mengalami konversi metabolik yang efisien dalam sel dan jaringan menjadi metabolik nukleosida trifosfat aktif yang akan menghambat RNA-dependent RNA polimase atau RDRP virus, namun tidak menghambat RDRP pasien. Oleh karena itu, remdesivir dapat menghambat COVID-19 pada stadium replikasi awal. Remdesivir trifosfat merupakan analog dari adenosin trifosfat dan berkompetisi dengan substrat ATP alami untuk bergabung ke dalam rantai RNA yang baru terbentuk. Penggabungan ini menyebabkan berhentinya sintesis RNA secara prematur. Untuk efikasi adalah sebagai berikut. Jadi, pengobatan COVID-19 menggunakan obat remdesivir selama 5 hari menunjukkan efikasi yang hampir sama dengan penggunaan obat remdesivir selama 10 hari. Hasil ini menunjukkan pengobatan COVID-19 menggunakan remdesivir selama 5 hari dianjurkan. Untuk keamanan, remdesivir dapat menyebabkan gejala gastrointestinal, peningkatan kadar alanin transaminase, dan peningkatan waktu protrombin dan reaksi hipersensitivitas. Remdesivir harus dihentikan jika kadar ALT meningkat lebih dari 10 kali lipat dari batas normal atas dan ditemukan adanya tanda atau gejala peradangan liver. Sebelum remdesivir diberikan dan selama pengobatan, harus dilakukan tes fungsi hati dan waktu protrombin sesuai dengan indikasi klinis. Remdesivir tidak direkomendasikan untuk pasien dengan estimated glomerular filtration rate atau EGFR kurang dari 30 ml per menit. Perlu dilakukan pemantauan terhadap fungsi ginjal sebelum dan selama pengobatan remdesivir sebagaimana diindikasikan secara klinis. Penggunaan remdesivir bersama dengan kloroquine dan atau hidroksikloroquine tidak dianjurkan karena dapat menurunkan aktivitas antivirus remdesivir. Untuk efek samping dapat dilihat sebagai berikut, yaitu konstipasi, di mana sembelit atau sulit buang air besar, dan kemudian hipoalbuminemia, yaitu di mana kadar albumin dalam tubuh rendah yang dapat berupa melemahnya otot tubuh sehingga sering mengalami kram otot. Lalu ada hipokalemia, yaitu ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium yang dapat menyebabkan lelah, kram otot, aritmia. Dan lalu ada anemia, yaitu kondisi tubuh kekurangan sel darah merah yang mana mengandung zat besi yang berfungsi sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada trombositopenia yang merupakan rendahnya jumlah keping darah atau
di bawah nilai normal, yaitu kurang dari 150.000 sel per mikroliter darah. Dan yang terakhir adalah peningkatan bilirubin total, di mana pasien dapat mengalami pendarahan yang mudah berdarah berarti, di mana mudah lebam, mimisan, atau gusi sering berdarah. Nah, untuk uji klinis dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah uji yang dilakukan oleh Beagle DKK, dan dari hasil uji perbandingan antara remdesivir dan placebo terhadap pasien yang terinfeksi COVID-19, terbukti bahwa remdesivir mempercepat waktu pemulihan pasien dengan pasien yang diberikan remdesivir pulih lebih cepat, yaitu 9 hari, dibandingkan dengan placebo, yaitu 15 hari. Persentase kematian pada pasien yang diberikan remdesivir juga lebih rendah, yaitu 6,7% dibandingkan dengan placebo, yaitu 11,9%. Lalu, uji satu lagi yang dilakukan oleh Spinner DKK, dari hasil uji perbandingan efek dari tambahan terapi dengan remdesivir dan standard care pada pasien COVID-19 dengan pneumonia COVID-19 moderate, terbukti bahwa pasien yang diintervensi dengan tambahan terapi remdesivir selama 5 hari menunjukkan adanya status klinik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapatkan standard care. Namun, pasien yang diintervensi dengan tambahan terapi remdesivir selama 10 hari menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dengan pasien yang hanya diterapi dengan standard care. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah memerhatikan video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.